Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat, di mana telah kita bacakan perkataan muallif bahwasanya apabila telah nyata bagi kita semua bahwasanya orang-orang kufar mereka mengimani dengan rububiyah Allah, dan keimanan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang menjadi dakwahnya para rasul, dan bahwasanya engkau mengetahui tauhid yang ditentang oleh orang-orang musyrik itu adalah tauhid ibadah, yang mana orang-orang musyrik pada zaman ini menamainya dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka berdoa kepada Allah siang dan malam. Mereka juga berdoa kepada para malaikat karena kesalehan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah, agar para malaikat itu memberikan syafaat kepada mereka. Begitu juga mereka berdoa kepada orang-orang salih yang sudah meninggal dunia, seperti Al-Lata, ya, dan juga kepada Nabi. Kemudian Al-Malik melanjutkan, wa arafta anna Rasulullah qatalahum ala hadha syirk wa da'ahum ila al-ikhlas al-ibadati lillah wahdah. Dan kau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka di atas kesyirikan ini. Ya, Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik karena kesyirikan ini, ya, yaitu mereka berdoa kepada para malaikat, pada orang saleh, pada para nabi. Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan beliau mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah saja. Fala tad'u ma'allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah ahadan, kepada seorang pun. Ayat ini menunjukkan tentang perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dalam hal ini ibadahnya adalah doa. Ibadahnya adalah doa. Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Ini berdoa kepada selain Allah dan juga kepada Allah. Para ulama menyebutkan bahwasanya doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan doa ibadah, doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Yaitu seseorang beribadah kepada zat yang ia mintai karena mengharapkan pahala dan takut dari azabnya.
Dan yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah saja. Ya. Maka memalingkan doa ibadah kepada selain Allah ini perbuatan syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini doa ibadah. Karena ketika kita berdoa, karena ketika kita beribadah, doa ibadah itu ya semua bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Ini doa ibadah, ya. Semua bentuk ketaatan yang kita lakukan kepada Allah ini doa ibadah. Nah, salat itu disebut doa ibadah, puasa, ya, sedekah dan lain-lain dari macam-macam ibadah itu disebut dengan doa ibadah. Karena ketika orang melakukan ibadah tadi, dia sedang meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta pahalanya dan meminta perlindungannya dari azabnya. Ya. Maka ibadah itu disebut dengan doa juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang mereka berlaku sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ya. Ibadati di sini maksudnya doa, berdoa. Ya, doaul ibadah. Doa yang kedua adalah doaul mas'alah. Ya, doa masalah, yaitu meminta kebutuhan-kebutuhan, ya, hajat-hajatnya agar terpenuhi. Ini doa masalah. Doa masalah ini terbagi menjadi 3 macam, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwa doaul masalah itu yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3 macam. Al-qismul awal du'aullah subhanahu wa ta'ala fima la yaqdiru alaihi illahu. Berdoa kepada Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah saja. Maka doa seperti ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa seperti ini mengandung iftiqar, ya, rasa butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya, dan keyakinan bahwasanya Dia adalah zat yang maha mampu lagi maha dermawan, maha luas karunia-Nya dan rahmat-Nya, ya, seperti minta rezeki, ya, minta disembuhkan dari penyakit misalnya. Nah, minta dilindungi dari berbagai keburukan. Maka doa ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jika seseorang meminta kepada selain Allah, ya, dia ingin rezekinya dilancarkan, kemudian dia minta kepada selain Allah, kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan ini yang sering terjadi, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia, datang ke kuburan, minta kepada penduduk kuburnya agar mereka melancarkan usahanya, agar mereka membantunya untuk mewujudkan cita-citanya. Maka yang seperti ini adalah syirik. Karena doa yang seperti ini itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja, karena hanya Allah yang mampu untuk mewujudkannya. Kemudian doa yang kedua dari doa masalah ini, macam yang kedua adalah doa kepada orang yang hidup dan hadir, dan dia mampu atas apa yang dimintai. Dia mampu atas
apa yang dia mintakan kepada orang tersebut. Misalnya ya, kita mengatakan, ya fulan, tolong berikan saya minum. Ini doa, ya. Karena doa kan artinya permintaan, talab. Ya fulan, tolong berikan saya minum. Dan dia punya minuman. Ya fulan, tolong ya bantu saya mengangkat meja ini misalnya. Dan dia bisa. Maka doa seperti ini, ya, doa masalah seperti ini itu hukumnya mubah. Ya, tidak masalah, boleh-boleh saja. Nah, yakni Anda meminta pada orang lain untuk membantu Anda itu mubah. Adapun orang lain ketika dia membantu Anda, maka baginya adalah kebaikan. Ya, baginya adalah kebaikan. Macam yang ketiga daripada doa masalah, yaitu meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang tidak hadir, ghaib. Ya. Maka meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau kepada orang yang ghaib, ini hukumnya syirik. Karena orang yang meninggal dunia atau orang yang ghaib, mereka tidak mungkin mampu untuk memenuhi apa yang dia minta. Ya, maka meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau pada orang yang ghaib dengan meyakini bahwasanya dia bisa melakukan apa yang dia butuhkan, mayit itu atau orang ghaib tadi bisa melakukan apa yang dia butuhkan, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Ya, orang itu hidup tapi tidak hadir di depannya, ini ghaib. Ya. Kecuali kalau misalnya mintanya lewat telepon, ya. Ini laisa fi hukmil ghaib, walaupun zatnya mungkin tidak ada, tapi bisa tersambung ke sana ya dengan telepon saat ini ya, dengan alat komunikasi, maka dia fi hukmil hadir ya. Nah, maka dia dihukumi seperti orang yang hadir. Ya. Antum bilang ke saudara antum yang jauh di telepon, "Assalamualaikum, maaf saya butuh bantuan antum." Dan dia bisa membantu kita. Ya. Nah, saya butuh bantuan antum misalnya, doakan saya mau safar misalnya ya, atau mau melakukan suatu kegiatan, kemudian didoakan. Maka yang seperti ini fi hukmil hadir ya, orang seperti itu fi hukmil hadir. Tapi ghaib di sini maksudnya memang tidak bisa dihubungi ya, dan tidak hadir di depannya. Baik. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan semua ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa. Doa di sini ada doa masalah dan doa ibadah. Ya, kita sudah rincikan doa masalah tadi, dan doa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan telah nyata bagimu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, itu orang-orang musyrik, agar doa itu semuanya untuk Allah. Doa di sini maksudnya apa? Ibadah. Ya, agar ibadah itu semuanya untuk Allah. Wadzabhu kulluhu lillah. Dan adzabh, menyembelih binatang itu juga semuanya untuk Allah. Ya. Nah, menyembelih binatang, adzabh, berkorban. Ya. Berkorban itu ada beberapa bentuknya, beberapa macam. Yang pertama, dia menyembelih binatang ternak itu dalam rangka mengagungkan Allah.
dan bertaqarrub kepadanya, ya, maka menyembelih seperti ini hukumnya ibadah. Ya, di setiap Idul Adha misalnya, dia membeli hewan ternak, kemudian dia sembelih dalam rangka mengagungkan Allah, karena mengagungkan perintah Allah, karena Allah merintahkan bagi orang yang berkecukupan, ya, dan dia niatkan karena Allah, maka sembelihan seperti ini itu hukumnya ibadah, ya, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Dalam surat Al-An'am 162. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, ya, nusuk di sini maksudnya sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, menyembelih binatang karena ingin memuliakan tamu. Ada tamu datang, maka dia sembelihkan, ya, binatang ternak, ya, dia sembelihkan binatang ternak dalam rangka memuliakan tamu tersebut. Atau ketika walimah, walimatul arus, atau yang sebagainya yang sama dengan keadaan seperti ini, maka yang seperti ini itu diperintahkan, ya, menyembelih untuk menghormati tamu itu termasuk daripada mengamalkan perintah dari syariat ini, ya, mengamalkan perintah dari syariat ini. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah dengan menyembelih binatang tadi, ya, hewan ternak tadi disembelih dalam rangka memuliakan tamu tersebut. Atau ketika berwalimah, Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Ya, walimahlah walaupun hanya sekedar menyembelih satu ekor kambing, ya, walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Maka menyembelih seperti ini hukumnya dianjurkan, masyru', ya, bisa jadi sunnah dan bisa jadi wajib. Nah, yang ketiga, menyembelih binatang ternak itu dengan tujuan ingin makan daging saja, bersenang-senang dengan makan daging, ya, atau ingin menjual dagingnya, maka yang seperti ini hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubu wa minha ya'kulun." Ya. Wa dhallalnaha, maka kami tundukkan binatang-binatang tersebut bagi mereka, maka di antara mereka ada yang kalian naiki sebagai tunggangan, ya, seperti kuda, unta dan yang lainnya. Wa minha ya'kulun, dan sebagian lainnya itu untuk kalian makan, ya, untuk kalian makan. Maka hukum asalnya ini adalah mubah, dan dia bisa berubah sesuai dengan tujuannya, ya, sesuai dengan tujuannya. Terkadang dianjurkan, tapi terkadang juga diharamkan, ya. Kalau dia bisa menjadi wasilah kepada ketaatan, maka hukumnya masyru', disyariatkan. Tapi kalau dia bisa menjadi wasilah, ya, untuk melakukan kejahatan, maka hukumnya itu haram, ya. Tapi asalnya adalah mubah, ya, asalnya itu mubah. Nah, wan nadhru kulluhu lillah, dan nazar itu semuanya milik Allah. Nazar itu semuanya untuk Allah.
Nazar di sini ya, maksud daripada nazar itu adalah ilzamul insan nafsahu bi syai'in lillah azza wa jal. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Ya. Secara mutlak, nazar ini nazar mutlak di sini. Yakni maksudnya nazar yang tidak dikaitkan dengan syarat. Karena ada nazar yang dikaitkan dengan syarat, ada nazar yang mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat. Nazar yang dikaitkan dengan syarat itu seperti seorang mengatakan, kalau saya disembuhkan penyakitnya oleh Allah, maka saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Ya. Kalau keluarga saya disembuhkan dari penyakitnya, maka saya akan bersedekah. Maka ini nazarnya apa? Nazar masyhur muqayyad ya. Yaitu nazarnya dikaitkan dengan syarat. Maka pada asalnya nazar yang dikaitkan dengan syarat itu makruh. Ya. Nazar dikaitkan dengan syarat itu makruh. Karena seolah-olah dia itu tidak melakukan ibadah kecuali jika dia telah diberi sesuatu oleh Allah. Selalu dia mengatakan, ya Allah, saya mau bersedekah, tapi tolong berikan saya sesuatu dulu, baru saya mau bersedekah. Ya. Dia memberikan syarat kepada Allah untuk melakukan ibadah. Maka nazar yang seperti ini hukumnya makruh. Hanya saja kalau dia sudah bernazar, maka wajib dia tunaikan. Ya, nazar makruh kalau dia sudah bernazar, maka wajib dia tunaikan. Nah, ya, tapi nazar yang mutlak, dia mengatakan, ya, saya ingin mewajibkan pada diri saya untuk berpuasa 3 hari, misalnya, ya, atau untuk berhaji tahun depan, misalnya, atau untuk menyantuni anak yatim, ya. Ini nazar yang mutlak. Maka ini harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Harus, karena nazar ini ibadah. Ya. Karena nazar ini ibadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Ya. Nah, dan mereka takut pada hari yang mana keburukan-keburukan itu dinampakkan. Ia tertulis di catatan amalnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nazar itu ibadah, karena segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya itu ibadah. Dan ketika Allah memuji seseorang atas suatu perbuatan, berarti Allah cinta pada perbuatan tersebut. Ya, sehingga perbuatan itu adalah ibadah. Maka nazar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau dia bernazar untuk selain Allah, maka ini syirik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita untuk beribadah, agar kita itu beribadah kepadanya saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha yani amara. Dan telah memerintahkan Rabbmu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Dan nazar itu ibadah, maka kita diperintahkan untuk beribadah dengan nazar ini kepada Allah saja atau untuk Allah saja. Wal istighatsatu kulluha billah. Dan istighatsah semuanya harus dengan Allah. Istighatsah itu artinya talabul ghauth wal inqadh. Istighatsah itu memohon pertolongan. Ya. Memohon pertolongan minasyiddati wal halak, dari kesulitan dan kehancuran. Ya. Istighatsah itu memohon pertolongan dari hal yang sangat sulit
dan menghancurkan, bisa menghancurkan, membinasakan. Ini namanya istighatsah. Ya. Bedanya istighatsah dengan isti'anah. Ya, isti'anah itu juga memohon pertolongan. Kalau isti'anah lebih umum daripada istighatsah. Kalau istighatsah itu memohon pertolongan kepada Allah, ya, itu dalam keadaan genting, dalam keadaan ya sangat mencekam misalnya, ya, atau sangat sulit, sangat berat. Maka ini namanya istighatsah. Dan ini adalah perbuatan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika perang Badar, jumlah kaum muslimin saat itu sangat sedikit dibanding jumlah orang kafir. Ya, 1 dibanding 3. Nah, kurang lebihnya seperti itu, 1 dibanding 3. Dan saat itu kaum muslimin juga tidak dalam keadaan persiapan penuh untuk berperang. Ya, karena hanya ada beberapa kuda saja, 2 atau kurang dari 10 yang mereka berkuda. Nah, kemudian kebanyakan mereka adalah pasukan yang berjalan kaki dan tidak memiliki persiapan yang betul-betul, ya, untuk berperang dengan orang-orang kafir. Karena maksud mereka keluar dari Madinah saat itu adalah untuk mencegah kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu. Tidak ada niatan untuk perang, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadapkan mereka pada situasi yang berbeda. Ya, mereka menghadapi musuh dengan perlengkapan, dengan persenjataan yang sangat lengkap, ya, persiapan yang matang. Nah, maka keadaan saat itu sangat genting. Maka Nabi pun beristighatsah, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah, memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka dia pun mengabulkan bagi kalian, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ya, kami turunkan, ya, kirimkan untuk kalian 1000 malaikat. Ya, ini istighatsah. Macam yang kedua, istighatsah bil amwat, memohon pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Au bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin ala al-ighatsah, atau kepada orang yang masih hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Fahada syirk, maka istighatsah seperti ini hukumnya syirik. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena tidak melakukan istighatsah seperti ini kecuali orang-orang yang meyakini bahwa yang dimintai tadi pertolongannya, mereka memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi alam semesta ini. Ya. Nah, orang mati bisa memberikan pengaruh, ya, dalam kehidupan di dunia. Atau orang yang enggak hadir dia bisa melakukan perbuatan yang supranatural, misalnya di luar akal. Ya. Dia memiliki kekuatan. Maka orang seperti ini dia meyakini bahwasanya di sana ada kekuatan yang lain, ya, daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta ini. Ya. Nah, karena orang yang sudah meninggal dunia dia enggak bisa apa-apa. Dan orang yang tidak hadir dia enggak tahu apa-apa. Ya. Dia enggak tahu apa-apa. Kalau dia sampai meyakini, ya, bahwa mayit ini, orang mati ini bisa memberikan pengaruh di dunia ini, berarti dia meyakini bahwa dia memiliki kekuatan, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa memberikan pengaruh di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa apa-apa.
Nah, dan juga orang yang tidak hadir, orang yang ghaib juga nggak tahu apa-apa. Nah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighatsah kepada mereka yang sudah meninggal dunia itu perbuatan syirik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika terjadi kemarau panjang dan beliau ingin beristisqa, ya, meminta hujan, maka beliau bertawasul dengan siapa? Dengan paman Nabi SAW, Al-Abbas. Dan beliau tidak hadir, beliau tidak menyuruh kaum muslimin untuk datang di depan kubur Nabi SAW dan meminta kepada Nabi. Umar bin Khattab mengatakan, ya, kunna nastaghithu bi rasulika wal an nastaghithu bi ammi rasulika. Ya Allah, dahulu kami, ya, atau nastasqi bi rasulika, memohon turun hujan dengan rasulmu, yakni agar rasul itu berdoa. Dan kami saat ini memohon untuk meminta hujan dengan paman rasulmu. Ya Abbas, ud'ullah. Benar, Umar mengatakan, wahai Abbas, berdoalah Anda kepada Allah. Kemudian kaum muslimin mengimaninya. Ya, dan itu bukan istisqa dengan jah. Istisqanya itu bukan dengan kedudukan Al-Abbas, tapi dengan doanya Al-Abbas. Ya, dengan doanya, karena Umar mengatakan, ya Abbas, berdoalah. Maka kemudian diaminkan. Ya. Nah, tawasul dengan seperti ini boleh, karena bukan dengan jah, tapi dengan doa orang yang soleh ini. Kemudian kita aminkan doa tersebut. Ya. Nah, tapi kalau sekedar dengan jah, dengan kedudukan, apalagi sudah meninggal dunia, maka ini tidak dilakukan oleh para salaf. Maka apa yang tidak dilakukan oleh para salaf lebih baik kita tinggalkan. Padahal mereka adalah orang yang paling tahu tentang masalah agama ini. Urusan agama mereka lebih tahu, ya, daripada kita semua. Nah, ya, harusnya kalau memang ini perkara yang dibolehkan, Umar itu saat itu beristighatsah kepada Nabi Muhammad saja langsung. Istisqanya dengan Nabi Muhammad, karena jelas beliau kedudukannya, ya, lebih tinggi. Apakah Umar tidak tahu dan Anda tahu? Ini kan aneh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak tahu, ya, istisqa yang lebih manjur, yaitu dengan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi itu Nabi. Padahal itu di depannya. Maksudnya di apa? Dekat beliau dengan kubur Nabi, tidak jauh, ya, tidak susah untuk datang kepadanya seperti susahnya kita ke sana. Ya, kok malah disia-siakan oleh Umar? Ya. Nah, maka kemungkinannya Umar itu tidak tahu, ya, beliau bodoh masalah ini. Kemungkinan yang kedua, memang itu nggak boleh. Maka kemungkinan yang pertama, ya, itu salah. Tapi kemungkinan yang kedua, na'am, karena beliau mengetahui itu tidak boleh, sehingga beliau istisqanya melalui paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia zaman ini, wal'iyadzu billah, karena tidak fahamnya mereka dengan hakikat tauhid. Ya. Istighatsah dengan orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang gaib walaupun dia masih hidup, ya, itu termasuk perbuatan syirik. Karena dia menjadikan selain Allah memiliki sifat ketuhanan, ya. Nah, bahwa mayit ini dia punya sifat ketuhanan, yaitu rububiyah, yaitu bisa memberikan pengaruh di alam semesta ini, ya, bisa menyuruh hujan itu berhenti misalnya kalau banjir terus, atau bisa menyuruh hujan itu turun kalau lagi kekeringan misalnya. Padahal tidak ada yang bisa mempengaruhi alam semesta ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza ta'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Dan siapakah yang bisa mengijabahi orang yang dalam keadaan kesulitan ketika dia berdoa dan menghilangkan keburukan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini? Pasti jawabannya Allah. A ilahum ma'allah, adakah Tuhan yang lain bersama Allah yang bisa melakukan seperti ini? Jadi adakah selain Allah dia bisa menghilangkan madarat bagi orang yang memintanya, atau menghilangkan keburukan, ya, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini? A ilahum ma'allah, apakah ada selain Allah? Ya, apakah ada Tuhan lain bersama Allah yang bisa melakukannya semua? Qalilan ma tadhakkarun, betapa sedikitnya mereka, ya, memahami. Mereka itu enggak faham, ya, sehingga mereka melakukan hal ini. Ini beristighatsah kepada selain Allah. Dan ini adalah celaan bagi orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah. Yang ketiga, al-istighatsah bil ahya'il alimina al-qadirina 'ala al-ighatsah. Beristighatsah dengan orang yang hidup, orang masih hidup dan dia tahu masalahnya, dan dia juga mampu untuk membantu orang yang memintanya tadi. Maka ini hukumnya boleh, ya. Nah, ini hukumnya boleh. Kita misalnya ada orang yang ingin menzalimi kita, maka kita minta bantuan kepada orang lain. Dia punya kekuatan dan bisa memberikan perlindungan pada kita, maka istighatsah seperti ini itu hukumnya boleh, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang Qibti yang minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka orang yang dia merupakan kelompoknya Nabi Musa, yakni orang sama-sama orang Qibti, ya, sama-sama orang Bani Israel, maaf. Ya, orang Bani Israel ini minta kepada Nabi Musa pertolongan, tolong bantu saya, ya, untuk menghajar musuhnya yang orang Qibti ini. Maka Nabi Musa pun menolongnya. Dipukullah orang Qibti tadi, dengan sekali pukul langsung mati. Karena Nabi Musa orangnya kuat, ya. Nah, meminta tolong terlepas dari perbuatan ini, perbuatan yang enggak baik, ya. Nabi Musa membunuh orang dengan pukulan itu perbuatan yang enggak baik. Tapi meminta tolong kepada orang yang dia memiliki kekuatan untuk melindunginya, ini pada dasarnya hukumnya boleh. Nah, baik. Kemudian istighatsah kepada orang yang masih hidup, tapi dia enggak mampu, ya. Tapi dia enggak mampu untuk menolongnya, maka ini hukumnya haram, ya. Haramnya dari sisi mana? Karena meminta bantuan kepada orang yang dia tahu bahwa dia enggak mampu, itu sama saja dia itu mengolok-olok orang tersebut, ya. Maka dari sisi ini perbuatan ini tergolong dari perbuatan yang haram, karena ini bisa dikategorikan pada perbuatan mengolok-olok orang yang tidak mampu, ya, untuk menolongnya. Nah, atau karena ilat yang lain, alasan yang lain, ya, ditakutkan orang ketika melihat kita meminta pertolongan pada orang yang lemah ini, orang itu menyangka, oh, masa orang yang kuat itu kok minta kepada orang yang lemah? Berarti orang yang kelihatannya lemah ini dia punya kekuatan super misalnya, ya, sehingga orang-orang pun pada minta kepadanya gara-gara dia. Nah, sekarang kan seperti itu, ya. Ada orang biasa-biasa saja, kemudian dia punya
kelainan misalnya, karena orang-orang itu melihat yang datang kepadanya itu orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang berilmu, ya, minta pertolongan padanya, padahal dia itu orang, maaf dalam tanda kutip mungkin tidak waras, ya. Nah, tapi gara-gara yang datang kepadanya ini adalah orang yang dianggap sebagai orang berilmu, lama-lama orang-orang awam itu menganggap orang yang ini dia itu punya kekuatan. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau dia itu nggak punya kekuatan, ya, orang yang berilmu ini datang kepadanya. Datangnya orang berilmu ini bersimpuh di hadapannya, ya, itu menjadi tanda bahwa orang ini punya kekuatan, punya kehebatan, punya kelebihan, ya. Nah, maka meminta kepada orang yang masih hidup seperti ini, ya, yang dia lemah, itu hukumnya haram, ya, itu hukumnya haram, ya. Nah, mungkin mintanya hanya sekedar tolong doakan, kan minta kepada orang untuk mendoakan kan boleh-boleh saja, ya. Tapi orang ini kan dia nggak paham apa yang dia mintakan, ya, maka meminta kepada itu hukumnya haram, tidak syirik karena dia masih hidup dan dia, ya, dimungkinkan dia mampu, gitu kan. Nah, maka perbuatan seperti ini haram karena bentuk pengolok-olokan, atau karena ini bisa menyebabkan orang-orang itu punya keyakinan yang itu bisa membawanya kepada syirik, perbuatan syirik nantinya. Mungkin saja kalau sudah meninggal dunia orang tetap minta kepadanya, ya. Nah, wal'iyadzu billah. Wa jami'u anwa'il ibadat kulluha lillah, dan seluruh macam ibadat itu semuanya untuk Allah, ya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan Walif tadi, wa tahaqqaqta anna Rasulullah qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah wa dhabhu kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha billah wa jami'u anwa'il ibadah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Ya, jika Anda telah mengetahui, telah pasti, telah yakin, telah jelas bagi Anda bahwasanya Rasul memerangi orang-orang musyrik itu agar mereka semua menjadikan, ya, istighatsah semuanya dengan Allah, nazar semuanya untuk Allah, kemudian doa semuanya untuk Allah, dan semua ibadah hanya untuk Allah. Wa 'arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam, dan engkau juga telah mengetahui bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, yang keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam Islam. Wa anna qasadahumul malaika wal anbiya wal awliya yuriduna syafa'atahum, dan bahwasanya tujuan mereka, maksud mereka dengan meminta pada para malaikat, para anbiya dan para wali, itu mereka menginginkan syafaatnya, wa taqarruba ila Allah bidzalika, dan ingin bertaqarrub kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Walladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum, itulah yang menjadikan darah dan harta mereka itu halal. Arafta hina idzin at-tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'anil iqrar bihi al-musyrikun. Maka ketika itu Anda akan mengetahui hakikat daripada tauhid yang diajak manusia kepadanya oleh para rasul dan yang ditolak oleh orang-orang musyrik. Jadi kita sekarang faham apa sih tauhid yang dibawa oleh para rasul itu. Dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwasanya hakikat daripada tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang mana para rasul tadi mengajak manusia untuk mentauhidkan dengan tauhid tadi, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang mereka bawa. Dan Anda pun mengetahui bahwasanya tauhid seperti inilah yang ditolak oleh orang-orang musyrik, yaitu tauhid
ibadah. Wa hadha tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini adalah makna daripada ucapan Anda la ilaha illallah. Nah, jadi makna daripada tauhid yang kita ucapkan, ya, kalimatnya yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, maknanya adalah mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Ya. Karena kita tahu kalau sekedar mengesahkan Allah dalam rububiyahnya itu tidak bermanfaat selama mereka tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Orang yang tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, walaupun dia mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, maka hal ini tidak bermanfaat. Buktinya orang-orang musyrik yang mereka dahulu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya itu tetap diperangi, ya, tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darahnya halal, hartanya halal karena mereka diperangi, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ya, sehingga kita pun mengetahui bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul itu bukan sekedar tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah juga. Kemudian asma dan sifat. Ya. Dan tauhid ini itu mengesahkan Allah di dalam ibadah, itu makna daripada kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Jadi la ilaha illallah itu bukan maknanya tauhid rububiyah. La khaliqa illallah, la mawjuda illallah. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang wujud, ya, Tuhan yang wujud kecuali Allah. Ya, la qadir ala Allah, tidak ada yang zat yang mampu melakukan segala sesuatu kecuali Allah. Bukan itu maknanya. Karena kalau makna la ilaha illallah itu adalah seperti tadi, orang-orang musyrik tidak akan menolak. Orang-orang musyrik tidak akan menolak, karena mereka pun mengakui akan hal itu semua. Ya, tapi orang-orang musyrik menolak karena mereka memahami makna daripada la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolaknya. Ya. Mereka mengatakan, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dalam surat Shafat ayat 35 sampai 36. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, yastakbirun, mereka pun berbuat sombong, yakni tidak mau taat, ya, tidak mau melakukannya. Karena sombong itu adalah batarul haqqi wa khamtun nas, menolak yang hak dan merendahkan manusia. Mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah benar-benar kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara penyair yang gila ini? Ya, ini apa? Sombong. Yang pertama, mereka menolak dan mereka menghinakan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan ini gila, ini orang ini gila, ini sukhriyah, ini ghamtun nas, ya, mengolok-olok manusia, merendahkannya. Kemudian ucapan mereka, ya, kami nggak mau. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapan ini? Ini bentuk kesombongan, menolak yang hak, ya, menolak yang hak. Ini dalam bahasa disebut istikbar, ya, al-kibr, ya, kesombongan. Maka kesombongan mereka lah yang membuat mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu hakikat daripada kalimat ini. Ya, ketika Nabi mengatakan ucapkan la ilaha illallah, apa jawaban mereka?
Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Ya, kenapa mereka mengucapkan seperti itu? Karena mereka tahu banget makna la ilaha illallah. Makanya mereka menjawab, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah, yaitu mereka harus menjadikan semua ibadah yang mereka lakukan itu hanya untuk Allah saja, dan mereka tidak mau melakukannya. Ya, mereka tetap ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ya, mereka sangat tahu sekali. Maka mereka jawabannya seperti ini. Ya, mereka tidak mengatakan apa maksud la ilaha illallah. Ya, mereka tidak mengatakan seperti itu, tapi mereka langsung tahu maksud daripada la ilaha illallah. Karena ilah artinya ma'bud, tidak ada sesembahan selain Allah. Ya, yakni wajib bagi mereka untuk menjadikan semua ibadah yang mereka lakukan hanya untuk Allah saja. Ya, sementara saat ini banyak orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak paham dengan hakikat kalimat ini, sehingga begitu ringannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kalimat ini. Ya, nah, jawaban orang-orang musyrik ketika mereka disuruh meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala mereka, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, dalam surat Shad. Ya, apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Ini sungguh perkara yang mengherankan. Ya, yakni mereka mengatakan, apakah Muhammad itu menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah saja? Ya, dan kita meninggalkan beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka ibadahi. Mereka pun mengatakan ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ya, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dalam agama-agama nenek moyang kami. Ya, nah ini jawaban mereka juga. Nah, kalau mereka disuruh mengucapkan, akhi, beribadahlah antum kepada Allah saja, jangan beribadah lewat perantara ini. Jawaban orang-orang musyrik itu apa? Fama balul qurunil ula. Kalau memang ini salah, terus bagaimana dengan orang-orang dahulu yang melakukannya? Ya, kalau kita perintahkan, ya minta ke mereka, ya sekarang kalau antum minta langsung kepada Allah, jangan lewat perantara seperti ini. Mereka mengatakan, ini kan sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu, orang-orang sebelum kita, nenek moyang kita melakukannya. Itu jawabannya. Ya, kalau terdesak mereka mengatakan, terus bagaimana kalau terus bagaimana dengan orang-orang dahulu? Ya, kasihan ya, ada rasa kasihan. Orang-orang dahulu yang mereka telah mengajarkan kita kepada Islam dan mereka melakukan seperti ini, kemudian kita salahkan. Ya, karena kita harus beribadah langsung kepada Allah, nggak lewat perantara ini. Padahal mereka-mereka yang beribadah kepada Allah perantara itu adalah orang-orang yang berjasa pada kita. Terus bagaimana dengan mereka? Kita jawab, ilmuha indallah, itu urusan Allah. Ya, itu urusan Allah. Nah, boleh jadi orang seperti ini sebelum meninggal dunia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat, tapi Anda enggak selamat. Orang-orang sebelum kita itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya mendoakan saja. Nah, kalau mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kejahilannya, ketidaktahuannya. Nah, ya, karena kita tidak bisa mentakyin, ya, memastikan kalau mereka itu kafir itu nggak bisa. Nah, sehingga untuk orang-orang terdahulu itu kembalikan urusannya kepada Allah. Tapi urusan kita saat ini adalah wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti jawaban orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik disuruh beribadah kepada Allah, mereka menjawab ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Samanya enggak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kami, dari agama nenek moyang kami. Ya, mereka pun mengatakan
Fama balul qurunil ula. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu yang sudah melakukan ini semua? Apakah kami harus mengkafirkannya? Ya. Orang-orang terdahulu itu urusan mereka dengan Allah. Ya, Anda tidak perlu mengkafirkan mereka. Urusan mereka itu sudah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita adalah saat ini wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, karena mungkin ada perasaan gak enak kalau harus, atau perasaan kasihan atau perasaan durhaka kalau misalnya kita ya mengatakan ini perbuatan yang gak boleh, padahal para sesepuh kita telah melakukannya dan mereka orang-orang yang berjasa atas kita, kepada kita, ya, sehingga kita tahu Islam, kita belajar alif bata dari mereka, kita belajar Al-Quran dari mereka, ya. Masa tiba-tiba kita katakan, oh mereka semua musyrik karena mereka dahulu beribadahnya lewat perantara, ya, gak enak lah, kasihan lah, ya. Nah, dan husnudzonnya yang berlebihan mengatakan mereka pasti, ya, orang-orang yang sudah tahu mana yang hak dan yang mana yang batil. Ketika mereka melakukan itu pasti karena mereka tahu itu boleh, ya. Nah, kalau mereka tahu, datangkan dalilnya. Kan masalahnya dalil. Alhamdulillah dalilnya masih ada Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena hujjah itu bukan berdasarkan perbuatan, hujjah itu berdasarkan dalilnya. Dalilnya jelas, yang menurut kita untuk beribadah kepada Allah secara langsung, ya. Dalilnya jelas bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang musyrik pada zaman Nabi, dan Nabi menyuruh mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah tersebut, ya. Adapun perbuatan orang-orang sebelum kita yang mereka telah berjasa kepada kita, ya, karena mengajarkan kepada kita Islam, yang mengajarkan kepada kita rukun Islam, ya, salat, alif bata, ya, maka kita berdoa kepada Allah agar mereka diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bisa jadi mereka melakukan karena tidak tahu. Nah, ya, kita bermohon kepada Allah agar mereka diampuni. Urusan mereka sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita yang masih hidup, maka kita wajib beribadah kepada Allah dengan tauhid. Dan justru bentuk kasih sayang kita kepada mereka adalah dengan tidak mengikuti kesalahan mereka. Ya, kalau yang salah jangan diikuti. Karena kalau sampai diikuti, itu kasihan, karena mereka harus menanggung dosa orang yang pernah diajarkan kesalahan oleh mereka, ya. Bisa jadi mereka mengajarkan kesalahan, kemudian orang yang diajari mengamalkan terus, ya, maka orang yang meninggal dunia harus menanggung dosa-dosanya terus menerus selama masa dia mengamalkannya di dunia ini. Maka dia harus menanggung dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang pernah diajari dengan kesalahan tadi. Maka bentuk birrul, ya, bentuk bir kita, bentuk perbuatan baik kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita, ya, adalah mengikuti mereka dalam kebaikan dan tidak mengikuti mereka dalam kesalahan, ya. Karena dengan begitu kita memutus dosa, ya, dengan tidak mengamalkan kesalahan yang pernah mereka ajarkan, sehingga mereka tidak memikul beban berat dosa yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka meninggal dunia karena kesalahan mereka, ya. Itulah birrul kita kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Nah, dan kita mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk kebaikan, ya, itu adalah mendoakan orang-orang yang mendahului kita dengan keimanan, ampunan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, ya, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini bentuk bir. Bil munasabah, ya, dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan bahwasanya durhaka itu banyak pintunya. Durhaka itu banyak pintunya. Gak cuma durhaka pada orang tua, termasuk durhaka pula
adalah apa? Menjelek-jelekan orang yang telah berjasa kepadanya dan tidak menahan keburukan kepada mereka. Ini termasuk durhaka. Adapun termasuk perbuatan baik adalah berbuat baik kepada orang yang telah berjasa kepada kita dan mendoakan ampunan bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan orang-orang mukminin. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Dan orang-orang yang mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Nah, kita doakan guru-guru kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan kita tidak meneruskan kesalahan mereka. Ya, dan kita tidak meneruskan kesalahan yang mungkin mereka pernah ajarkan kepada kita tanpa mereka ketahui atau mereka sadari bahwa itu perbuatan salah. Maka berbuat baik pada mereka adalah tidak melanjutkan kesalahan itu, berhenti dari kesalahan tersebut, kemudian kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan, baik mereka sengaja maupun tidak mereka sengaja. Itulah hakikat daripada bir al-ihsan, ya, yaitu hakikat daripada berbuat baik dan juga apa? Ihsan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita semua, tidak melanjutkan kesalahan mereka. Ya, maka tidak perlu kita menjawab terus bagaimana dengan orang-orang sebelum kita, bagaimana dengan guru-guru kita yang dahulu pernah mengajarkan kepada kita alif bata, mengajarkan kepada kita salat, mengajarkan kepada kita syahadat. Masa kita katakan mereka kafir? Kita tidak mengatakan Anda suruh mengkafirkan mereka, ya, karena pun kita tidak bisa mengkafirkan mereka, ya. Hatta walaupun kita mengetahui mereka beribadah, misalnya pernah beribadah di kuburan, kita nggak bisa mengkafirkan mereka, karena masalah takfir, kafir mengkafirkan itu bukan perkara yang mudah, ya. Nah, karena kalau sudah takfir muayyan, karena kalau sudah mengkafirkan per individunya, per orangannya, ini membutuhkan syarat-syarat yang banyak dan berat. Tapi kita hanya bisa mengatakan secara umum, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini syirik. Ya, hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama-ulama salaf, mereka tidak berani mengkafirkan bahkan kepada orang yang dia beribadah di kuburan secara muayyan, secara per individu, mereka tidak melakukannya, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh dalam Majmu' Fatawa dan juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Insyaallah taala kita akan bacakan pada kesempatan yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita ambil istirahat dulu, ya.